Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Eka Putra, NPM C1C022081 dari Prodi Akuntansi kelas 2D tahun 2022. Kali ini saya ingin membahas tentang menyelesaikan salah satu transaksi yang dimana dimulai dari seluruh ilustrasi. Maaf sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan satu siklus akuntansi, namun hanya sebatas neraca saldo saja, yang dimana dari awal kita disediakan beberapa ilustrasi transaksi yang sudah disediakan. Lalu kita akan mengisi PDA dengan melihat dari ilustrasi transaksi. Langkah selanjutnya kita menganalisis transaksi, yang dimana saya sudah mengisi analisis transaksinya, karena apabila saya mengisi real time nanti akan menyebabkan penyimpanan yang overuse. Selanjutnya, sesudah analisis transaksi, kita akan menuju ke jurnal. Sesudah jurnal, saya di sini menggunakan buku besar, tetapi saya tidak menggunakan buku besar yang T karena saya lebih nyaman menggunakan buku besar yang seperti ini. Dan di tahap terakhir, kita akan bertemu di neraca saldo. Baiklah, kita akan mulai di sini dari ilustrasi transaksi, yang dimana Iksan adalah tamatan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka kantor jasa akuntansi dengan nama Iksan Accounting pada tanggal 1 Januari 2023, yang memberikan jasa akuntansi, pajak, keuangan, dan sistem informasi. Iksan Accounting ini beralamat di Jalan Rawamakmur, Kota Bengkulu. Dan berikut disajikan transaksi selama bulan Januari 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Iksan menginvestasikan uang dari tabungannya sebesar 150 juta untuk membuka Iksan Accounting, yang dimana ketika kita mengisi di PDA, kita mengisikan tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya, di sini cash bertambah 150 juta. Oke, 150 juta. Dan di ekuitas, yang dimana itu modal pemilik, juga bertambah 150 juta. Nah, 150 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2023, Iksan Accounting menyewa ruko 2 lantai di Jalan Rawa Makmur dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 30 juta, terhitung sejak 2 Januari. Jadi kita seperti tadi memasukkan tanggal terjadinya transaksi, lalu di cash berkurang minus 30 juta, karena di sana kita sudah menyewa ruko ya. Dan aset kita yang dimana sewa dibayar di muka bertambah menjadi 30 juta. Selanjutnya, ke transaksi selanjutnya, Iksan Accounting membayar biaya iklan. Iksan Accounting membeli berbagai alat tulis kantor dan perlengkapan kantor senilai 10 juta secara tunai. Jadi tanggal 3 di cash berkurang 10 juta. Cash berkurang 10 juta dan perlengkapan bertambah 10 juta. Nah, ya.
Selanjutnya transaksi pada tanggal 4. Nah, 4 Iksan Apotek membayar biaya iklan di billboard sebesar 3 juta untuk dipasang di billboard Rawa Makmur. Berarti pada tanggal 4 uangnya cash berkurang 3 juta karena di sana kita membayar biaya iklan ya. Lalu di beban menjadi bertambah 3 juta. Lebih satu. Selanjutnya di tanggal 5 menerima uang sebesar 4 juta dari Duta Ponsel Unip untuk jasa pajak 2 bulan ke depan terhitung mulai Januari 2023. Di tanggal 5 jadi transaksi yang dimana kita menerima uang 5 juta menerima uang 4 juta juta dan karena itu jasanya belum kita selesaikan untuk 2 bulan, jadi bakal dimasukkan ke liabilitas yang dimana pada akun pendapatan diterima di muka 4 juta. Selanjutnya menyelesaikan konsultasi keuangan senilai 1 juta dan akan dibayar ke Dewan Senin minggu depan tanggal 7. Tanggal 7 7 kita menyelesaikan jasa konsultasi 1 juta, namun belum dibayarkan. Maka dari itu kita akan mengisi di menu piutang. Nah, dan di sini akan bertambah di pendapatan. Pendapatannya bertambah 1 juta. 1 juta tanggal 7 ya. Terhitung tanggal 8, Iksan Kunting telah menerima uang tunai senilai 2 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan oleh CV Sejahtera Makmur. Berarti 2 juta. Cash kita bertambah pada tanggal 8. Tanggal 8. Cash bertambah nilai 2 juta. Dan pendapatan bertambah 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 membayar 1 juta pihak desain interior untuk jasa renovasi kantor. Tanggal 9. Nanti pada tanggal 9 terjadi transaksi yang dimana kita membayar. Itu artinya cash kita berkurang 1 juta. Dan expense kita bertambah 1 juta. Baiklah, pada selanjutnya tanggal 11 menerima uang sebesar 2 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada Toko Verdi S. Mambo. Oke, pada tanggal 11. Senilai 2 juta. Cash kita bertambah 2 juta. Dan pendapatan kita bertambah 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 14 menerima
uang sebesar 1 juta dari Kedewan Senin atas jasa konsultasi keuangan yang telah diberikan minggu lalu. Artinya pada tanggal 14 cash bertambah 1 juta, sedangkan piutang kita berkurang 1 juta. Baiklah, untuk tanggal 15 telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi dari CV Truly Kreatif senilai 8 juta. Artinya tanggal 15 cash kita bertambah 8 juta dan pendapatan kita bertambah 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 16 Ihsan mengambil uang sebesar 3 juta untuk pergi staycation di Pulau Enggano. 16. Jadi dia mengambil dari cash minus 3 juta. Dan pada sisi pengambilan pribadi atau private menjadi plus 3 juta. Tambah 3 juta. Karena dari yang kita ketahui, saldo normal ekuitas adalah kredit. Namun berbeda dari private sendiri, karena private ini bersifat mengurangi dari modal. Itu artinya saldo normal private adalah debit. Baiklah, untuk di transaksi selanjutnya, tanggal 21 Januari 2023 menerima uang sebesar 2 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada Auto Makmur. 2 juta. Tanggal 21 menerima uang 2 juta dan di pendapatan bertambah 2 juta. Tanggal 24 menerima uang sebesar 4 juta atas jasa akuntansi yang telah diselesaikan kepada CV Lintas Travel. 24. Senilai 4 juta. Jadi kas kita bertambah 4 juta. Pendapatan kita bertambah 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Iksan mengambil uang sebesar 1 juta untuk biaya berobat ke rumah sakit. Pada tanggal 25. Berarti cashnya berkurang 1 juta dan price-nya bertambah 1 juta. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 29, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Artinya pada tanggal 29, ya, cash berkurang 1 juta. Maaf, sorry. Cash berkurang 1 juta. Dan di beban bertambah 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 menyelesaikan jasa konsultasi pajak senilai 1 juta dari CV Multimakmur. Nanti pada tanggal 30 Januari 2023 cash bertambah 1 juta. Pendapatan bertambah 1 juta. Dan pada tanggal 31 Januari
menerima uang jasa konsultasi keuangan senilai 2 juta dari toko Rizky. Jadi cash dia bertambah 2 juta dan pendapatan bertambah 2 juta. Baiklah, di sini kita akan mencari berapakah nilai persamaan. Baiklah, di sini kita akan mencari nilainya. Ini langsung saja kita turunkan 30 juta. Ini 10 juta. Rp160 juta. Baiklah, di sini semuanya langsung kita turunkan 4 juta. Lalu modal pemilikannya 150 juta. Oke. Ya, ya. Lalu di sini pendapatan diterima di muka ditambah modal pemilik atau owner of equity ditambah pendapatan. Jadi hasilnya 176 juta, 109 juta dikurang dan hasilnya sama.
Baiklah, selanjutnya kita akan ke analisis transaksi. Pada tanggal 1, akun yang terlibat adalah cash dan cash bertambah. Alasannya karena uang yang diinvestasikan Iksan untuk membuka Iksan accounting. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dengan transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun yang terlibat selanjutnya Iksan Capitals bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Iksan. Dicatat pada posisi kredit karena Iksan Accounting adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini modal Iksan bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 2 terdapat prepaid rent bertambah karena Iksan Accounting menyewa ruko 2 lantai untuk 1 tahun ke depan. Dicatat pada posisi debit karena prepaid rent merupakan bagian dari aset dan aset saldo normalnya adalah debit sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu selanjutnya cash. Cash di sini berkurang karena kita sudah membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan. Maka dari itu ditaruh di posisi kredit karena pada kasus ini cash kita berkurang sehingga di posisi kredit ditulis cash. Pada tanggal 3 bisa membeli supplies perlengkapan, saldo dia bertambah karena Iksan Accounting telah membeli perlengkapan kantor dan dicatat pada posisi debit. Selanjutnya terdapat akun cash berkurang karena kita sudah membeli perlengkapan kantor dan karena berkurang di posisi kredit. Pada tanggal 4 ada advertising expense bertambah karena Iksan Accounting telah membayar biaya iklan billboard dan dicatat pada posisi debit karena advertising expense adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini biaya beban dicatat pada posisi debit. Selanjutnya cash kita berkurang karena sudah membayar biaya iklan, jadi ditaruh di posisi kredit. Pada tanggal 5 cash bertambah karena kita sudah menerima uang dari Duta Ponsel untuk jasa pajak selama 2 bulan ke depan. Dan ditaruh di posisi debit karena cash kita bertambah. Selanjutnya melibatkan akun underline revenue, statusnya bertambah karena sudah menerima uang namun belum menyelesaikan jasa. Jadi ditaruh di posisi kredit karena itu merupakan hutang jasa kita. Selanjutnya pada tanggal 7 terdapat akun receivable bertambah karena mengirim tagihan kepada Kedewan Senen dan akan dilunasi 1 minggu ke depannya, dicatat pada posisi debit karena akun receive merupakan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Service revenue bertambah karena telah menyelesaikan jasa konsultasi. Dan pada persamaan akuntansi, service revenue bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8, cash kita bertambah karena Iksan Accounting telah menyelesaikan jasa akuntansi kepada CV Sejahtera Makmur dan dicatat pada posisi debit. Lalu service revenue kita bertambah karena sudah menyelesaikan jasa akuntansi kepada CV Sejahtera Makmur dan mengikuti saldo normalnya dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 9, repair and maintenance expense saldo bertambah karena Iksan Accounting telah menggunakan jasa desain interior dan dicatat pada posisi debit karena expense saldo normalnya adalah debit. Cash kita berkurang karena kita sudah membayar jasa untuk desain interior karena berkurang jadi dicatat pada posisi kredit. Pada tanggal 11 cash kita bertambah karena telah menyelesaikan jasa akunting kepada Tokopedia DS Mambo, dicatat pada posisi debit. Selanjutnya service revenue kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa akuntansi kepada toko VLDS Mambo. Lalu pada dasarnya service revenue merupakan bagian dari ekuitas dan saldo normal ekuitas adalah kredit.
Pada tanggal 14, cash kita bertambah karena kita telah menerima uang dari Kedewan Senen atas jasa konsultasi dan dicatat pada posisi debit karena cash kita bertambah. Lalu account receivable kita berkurang karena Kedewan Senen telah membayar hutangnya kepada Iksan Accounting di minggu lalu. Kita ada di posisi kredit karena saldo normal account receivable adalah debit. Namun karena di sini posisinya berkurang, jadi dicatat pada posisi kredit. Pada tanggal 15, cash kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi kepada CV Troli Kreatif dan dicatat pada posisi debit. Lalu service revenue kita bertambah karena Iksan telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi kepada CV Troli Kreatif, dicatat pada posisi kredit mengikuti saldo normalnya. Lalu pada tanggal 16, Iksan mengambil uang modalnya dan melibatkan akun Iksan Prive karena mengambil modal untuk keperluan pribadi, dicatat pada posisi debit karena Prive ada bagian dari ekuitas, tetapi Prive bersifat mengurangi ekuitas dan dalam transaksi ini Prive dicatat pada saldo normalnya yaitu debit. Lalu cash kita berkurang karena kita sudah mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi yaitu staycation di Pulau Enggano, lalu ditaruh di posisi kredit. Pada tanggal 21 cash kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa akuntansi kepada Auto Makmur Motor dan mengikuti saldo normalnya dicatat pada posisi debit. Lalu service revenue bertambah karena Iksan Accounting telah menyelesaikan jasa akuntansi kepada Auto Makmur Motor dan diikuti dengan saldo normal dari service revenue. Pada tanggal 24, cash kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa akuntansi kepada CV Lintas Travel dan dicatat pada posisi debit. Lalu akun service revenue kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa akuntansi dan mengikuti saldo normal dari service revenue. Pada tanggal 26, Iksan kembali mengambil modal untuk keperluan pribadi yang dimana akun Iksan Prive bertambah dan dicatat pada posisi debit. Lalu cash kita maaf sebelumnya cash kita berkurang. Cash kita berkurang karena membayar keperluan berobat ke rumah sakit. Karena cash kita berkurang dicatat di posisi kredit. Lalu pada tanggal 29 Iksan melibatkan akun utility expense karena dia harus membayar biaya listrik, air, dan telepon. Maka dari itu akun tersebut bertambah dan dicatat pada posisi debit karena mengikuti saldo normal dari expense. Lalu cash kita berkurang karena kita telah membayar biaya untuk listrik, air, dan telepon dan dicatat pada posisi kredit. Pada tanggal 30, cash kita bertambah karena telah menyelesaikan konsultasi pajak kepada CV Multimakmur, dicatat pada posisi debit. Lalu service revenue kita bertambah karena Iksan Accounting telah menyelesaikan jasa konsultasi pajak pada CV Multimakmur dan dicatat pada posisi kredit mengikuti saldo normalnya. Pada tanggal 31 Januari 2023, cash kita bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa konsultasi keuangan kepada Toko Rizky dan dicatat pada posisi debit. Lalu service revenue kita bertambah karena Iksan Accounting telah menyelesaikan jasa konsultasi keuangan kepada Toko Rizky dan diikuti dengan saldo normalnya yaitu kredit. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi jurnalnya. Transaksi dimulai dari tanggal 1, yang dimana kita lihat di analisis transaksi, kita melibatkan dua akun yaitu cash dan Iksan Capital. Di sini kita akan buat akun cash dan capital. Nah, cash kita bertambah 150 juta dan Iksan Capital bertambah 150 juta. Nah, pada tanggal 2
melibatkan akun prepaid rent dan cash. Di mana 30 juta. Kita di posisi. Dan cash kita berkurang, jadi catat di posisi kredit 30 juta. Lalu pada tanggal 3, siapa yang membeli perlengkapan kantor senilai 10 juta secara tunai. Jadi kita akan dicatat pada posisi supplies dan cash kita dicatat pada posisi debit 10 juta. Cash kita berkurang 10 juta. Saya dicatat pada posisi kredit. Pada tanggal 4 kita membayar biaya iklan. Dan akun yang terlibat adalah advertising expense dan cash. Advertising expense pada cash. Advertising expense kita di posisi debit 3 juta, posisi kredit 3 juta. Lalu pada transaksi tanggal 5 melibatkan akun cash dan unrealized revenue. Revenue yang dimana bertambah 4 juta. Dan pada tanggal 7 melibatkan akun receivable dan service revenue. Revenue senilai 1 juta. Kredit 1 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 8 cash kita bertambah, service revenue kita juga bertambah. Pada tanggal 8 senilai 2 juta. Dan pada tanggal 9 melibatkan akun repair and maintenance expense dan pada cash. Repair and maintenance expense pada cash. Sebesar repair and maintenance expense dicatat pada posisi debit sebesar 1 juta.
cash kita berkurang dan dicatat pada posisi kredit 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 kita melibatkan akun cash dan service revenue. Nah, pada tanggal 11 cash kita bertambah 2 juta dan service revenue kita bertambah 2 juta pada posisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 14 melibatkan akun cash dan akun receivable. Di mana cash kita bertambah 1 juta. Akun receivable kita berkurang, jadi catat pada posisi kredit 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 melibatkan akun cash dan service revenue. Tanggal 15 karena telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi kepada CV Kreatif senilai 8 juta. Jadi cash kita bertambah 8 juta dan service revenue kita bertambah 8 juta pada posisi kredit. Pada tanggal 16 melibatkan akun Iksan Prive dan cash. Dimana kita bisa mengambil uang 3 juta untuk staycation. Cash kita berkurang 3 juta dan bisa pada posisi kredit. Lalu pada tanggal 21 melibatkan akun cash dan service revenue. Tanggal 21. Cash kita bertambah 2 juta karena kita telah menyelesaikan jasa kita. Lalu service revenue kita bertambah 2 juta pada posisi kredit. Pada tanggal 24 menerima uang sebesar 4 juta atas jasa akuntansi yang telah disediakan pada CV Lintas Travel. Jadi pada tanggal 24 menyebutkan akun cash service nilai 4 juta. Ya, 4 juta. Pada tanggal 25, Ihsan mengambil uang sebesar 1 juta untuk biaya berobat di rumah sakit. Pada tanggal 29 membayar biaya listrik, air, dan telepon. Utilities expense pada cash. Expense 1 juta. Cash 1 juta. Lalu pada tanggal 30 misalnya jasa konsultasi pajak senilai 1 juta.
pada tanggal 31 akun service revenue sebesar 2 juta. Nah, ini kita akan melihat misalnya di buku besar kita memasukkan seluruh akun-akun tadi, yang dimana akun cash sudah dikelompokkan di sini. Dapat dilihat, karena apabila saya menjelaskan satu persatu takutnya memakan waktu yang lama, jadi bisa dilihat sendiri dan dipahami sendiri. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Nah, dan semoga di lain waktu saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang buku besar ini. Baiklah, saya harap teman-teman sudah melihat keseluruhan dari buku besar yang sudah saya buat. Lalu saya akan memasukkan ke dalam neraca saldo dan kita melihat bagaimana hasil laporan kita tersebut. Yang pertama kita akan masukkan akun cash dan akun yang terlibat yaitu akun receivable. Lalu prepaid rent, dan empat merupakan supplies lalu 213 kan under net revenue revenue 11 misalkan share capital dan 312 merupakan empat akun dan service revenue hanya 511 merupakan 515 merupakan akun utilities expense expense 516 advertising expense advertising expense merupakan repair and maintain expense. Lalu di sini kita akan melihat pada besar cash pada posisi debit sebesar 127. Nah, dan akun receipt di sini
kosong. Dan pada prepaid rent 30 juta pada posisi debit. Oke. Dan surprise 10 juta pada posisi debit. Under net revenue 4 juta pada posisi kredit. Iksan Capitals Iksan Capital 150. Iksan Prime sebesar 4 juta. Terus selanjutnya service revenue 22 juta pada posisi kredit. Utilities expense 1 juta pada posisi kredit debit. Expense pada posisi kredit, pada posisi debit maksudnya, maaf, 3 juta. Dan repair and maintenance expense 1 juta pada posisi debit. Jadi di sini kita akan melihat hasilnya. Dan saldo Iksan Akunting per 31 Januari 2023 balance share ya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga saya diberi kesempatan di lain waktu untuk kembali membahas tentang buku besar dan tentang akuntansi lainnya. Enjoy the video, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.